Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya, anak-anak ustazah, alhamdulillah ini pertemuan pertama kita setelah PTS 1 ya. Ustazah udah koreksi punya kalian semua. Cuma ada beberapa yang janggal janggal menurut ustazah dengan membaca jawaban kalian. Janggalnya itu apa? Ada beberapa anak-anak ustazah yang menjawabnya dengan kalimat-kalimat yang bukan kalimat di buku kita, seperti itu. Nah, ustazah juga nggak tahu itu dia dapat jawaban dari mana, ya kan? Yang jelas di pelajaran kita, di kitab kita nggak ada kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Akan tetapi secara garis besarnya, alhamdulillah semua telah berhasil mencoba menjawab dengan bahasa Arab. Masya Allah, barakallahu fikun. Dan hasilnya juga ya cukup memuaskan lah ya, cukup memuaskan. Dan kabar buruknya ada beberapa anak ustazah yang belum mengumpulkan jawaban atau belum mengumpulkan ulangan PTS-nya dan tidak memberikan kabar berita apa sebabnya. Dan ustazah udah informasi ke wali kelas dan wali kelas yang menghubungi si fulanah tersebut. Ya. Nah, ini di samping ustazah ada beberapa teman kita yang enggak ikut ujian tapi mereka datang untuk ujian susulan ke sekolah. Alhamdulillah, itu sangat ustazah hargai kesungguhannya ya, dalam keikutsertaannya di proses pembelajaran seperti itu. Hasilnya itu nomor 2 ya. Yang penting kesungguhan kalian dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, yang sangat disayangkan itu adalah anak-anak ustazah yang sudahlah tidak berprestasi banget gitu ya, tapi nggak ada kesungguhannya dan bahkan cuek-cuek aja tentang ulangan PTS gitu, kayak nggak ada kejadian apa-apa seperti itu. Atau bahkan seperti ustazahnya yang ngemis-ngemis yang sangat membutuhkan jawaban kalian itu, seperti itu. Padahal kami ini ya cuma berusaha untuk bekerja semampunya, seperti itu ya. Nah, itu pembukaan dari ustazah. Semoga PTS ini kita jadikan pembelajaran agar nanti di ujian semester 1 UAS ya, ujian akhir semester 1 kita dapat lebih baik lagi, baik ustazah maupun antuna semuanya. Anak-anak ustazah kelas 8 ini ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita terhenti sampai halaman, boleh buka bukunya ya, 111 ya. Nih, 110 dan 111. Yang sebelumnya adalah tentang babu bai'il usul wathimar. Pembahasan jual beli usul. Usul di sini maksudnya adalah al-ard ya, al-ard. Usul di sini maksudnya adalah al-ardu. Mana al-ardu? Tanah, ad-daur, rumah, asy-syajar, pohon ya. Jadi yang dimaksud dengan al-usul di buku kalian ini yang ustazah
Nah, ini al-usul maksudnya adalah al-ardu, tanah, ad-daur, rumah, asyajar, pohon. Jadi di sini kita akan membahas jual beli rumah, jual beli tanah, dan jual beli perpohonan, wathimar, dan jual beli buah, jual beli buah-buahan. Nah, sebelum PTS kemarin kita sudah sampai di sini. Ya, kita telah menyelesaikan pembahasan jual beli tanah, ya. Idza ba'a daron syamala ardaha wa bina'aha. Apabila seseorang menjual rumahnya, ya, jual dar, makna dar al-manzil. Dar yakni al-manzil, al-bait, ya. Maka syamala ardaha, maka mencakup pula tanahnya, bangunannya, ya. Wasaqfaha, atapnya, pintunya, tangganya, rak-raknya, pakunya, dan saluran air yang ada di bawah rumah tersebut, meskipun tidak ada dia ucapkan, ya, tidak perlu diucapkan, saya jual rumah saya kepada kamu beserta tanahnya, rumahnya, atapnya, pintunya, jendelanya, tidak perlu. Ketika si penjual sudah mengucapkan saya mau jual rumah saya ini, maka telah mencakuplah tanah, rumah, dan yang nempel pada rumah dan yang nempel pada tanah tersebut, seperti al-khabiyah al-madfun. Mana al-khabiyah al-madfun? Ya, ini saluran air yang ada di bawah rumah tersebut, termasuk juga sepsi tanknya, ya, termasuk juga pipa-pipa yang ada di dalam rumah tersebut, termasuk juga kabel-kabel listriknya, pipa airnya, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Nah, adapun jika ba'a ardon, itu tadi jual rumah, ya. Namun gimana yang terpisah dari rumah dan tanah, yang nggak nempel pada rumah dan yang nggak nempel pada tanah? Apakah termasuk? Tidak. Seperti mungkin ada perabotan di rumahnya, nah ada apa ya pokoknya perabot rumahnya tidak termasuk penjualan rumah. Maka si penjual rumah boleh dia ambil perabotannya, embernya, kursinya, lemarinya, kipas anginnya, AC-nya, apalagi gayungnya, jemurannya, itu boleh dia bawa. Yang nggak boleh itu yang nempel melekat pada rumahnya, seperti batu batanya, dindingnya, atapnya, itu tidak boleh diambil. Itu sudah mencakup ketika dia menjual rumah. Nah, kalau jual tanah, inba ardon, ya, kalau dia jual tanah, anak-anak ustazah, walau lam yakul bihukuk, ya, meskipun dia tidak sebutkan secara terperinci, ya, nah, maka telah mencakuplah tanamannya dan bangunan yang ada di atas tanah tersebut, tanamannya, ya. Misalkan di atas tanah itu ada pohon rambutan, ya, ada pohon cabai, mungkin pohon kunyit, ya, dan lain-lainnya, maka itu telah mencakup ketika dia berniat untuk menjual tanah dan bangunan yang ada di tanah tersebut, seperti itu. Dan jika di dalamnya ada tanaman seperti tanaman gandum, tanaman bur, ya, bur itu gandum, syair itu juga gandum tetapi lebih bagus dari bur, ya. Maka faliba'in mubaqqon, jika di tanah tersebut ada tanaman-tanaman seperti ini, ya, mungkin kalau kita tanaman jagung, ya, tanaman rambutannya, tanaman duriannya, pisangnya, nah, maka itu buahnya itu, hasil panennya itu milik si penjual, ya, milik si penjual. Tanamannya, ya, buahnya, ya, hasil panennya itu milik si penjual. Ketika dia bilang saya mau jual tanah saya ini, nah, di atas tanah itu ada pohon durian, ada pohon rambutan, dan sudah berbuah, maka buahnya itu milik si penjual, ya, milik si penjual. Maka boleh dia panen dulu rambutannya, seperti itu.
Wa in kana yujazzu aw yulqat miraran fa usuluhu lil mushtari. Dan jika tanamannya itu tanaman yang dipanen terus-menerus ya, kayak rambutan kan ada masa panennya ya kan. Ketika dia beli, rambutannya belum ada berbuah, belum musim rambutan, masih daunnya aja. Nah, ketika tumbuh ya, ada buahnya, nah maka itu milik si pembeli ya, karena dia jenis tanaman yang berbuah terus menerus ya, maka itu milik si pembeli. Tetapi kalau di saat penjualan buahnya itu udah nampak seperti, nah ini akan dibahas nanti di bawah ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke athimar ya. Tadi sudah tentang penjualan al-usul ya, rumah, pohon, dan tanah. Sekarang kita masuk ke pembahasan athimar, buah-buahan. Dan ini juga telah kita sempat bahas ya. Kemarin itu sampai di paragraf pertama. Kita ulang. Wa man ba'a nakhlan tashaqqaqa tal'uhu falibai'in mubaqqan ilal jadad. Barang siapa yang menjual, mamana ba'a, menjual nakhlan, pohon kurma ya, yang menjual pohon kurma, tashaqqaqa tal'uh, yang telah terbelah, yang sudah terpecah ya, ini tashaqqaqa tal'uh, yang sudah terbelah, yang sudah pecah. Maksudnya apa? Kurmanya udah bisa dipetik. Nah, kurmanya udah bisa dipanen. Ada seseorang yang menjual pohon kurma, di saat pohon kurma itu telah berbuah, buahnya telah layak dipanen. Maka di saat itu buahnya milik penjual, liba'in, milik penjual sampai waktu dipanen. Tinggal sebulan lagi atau tinggal seminggu lagi buah kurmanya udah bisa dipanen. Maka saat itu buahnya milik si penjual. Illa an yashtaritahu mushtarin, kecuali si pembeli mensyaratkannya. Arti mushtarin ini pembeli, yashtaritahu menyaratkannya, kecuali si pembeli mensyaratkannya. Saya mau beli pohon kurma kamu tetapi dengan buah-buahnya itu ya. Nah, seperti itu. Kalau si pembeli mensyaratkannya kepada si penjual, kalau si penjual mensyaratkan itu kepada si pembeli, maka si buah yang sudah hampir matang tadi milik si pembeli. Dan itu pun kalau si penjual setuju. Kalau kata penjual, enggak, saya jual nanti ya, saya berikan pohon ini sama kamu nanti setelah saya panen. Seperti itu. Nah, itu pohon kurma. Wa kadzalika syajarul inab wat tut war rumman wa ghairi, dan seperti itu juga pohon anggur, tut dan rumman ini seperti pohon delima dan lain-lainnya ya. Seperti juga mungkin pohon apa ya, tanaman mungkin jeruk seperti itu, tomat, cabe ya. Wa ma dhahara min naurihi kal mishmish wat tufah, dan juga seperti tanaman yang terlihat buahnya ya, yang terlihat buahnya seperti buah mishmish. Wallahu a'lam, ini ustazah udah cari arti mishmish. Kalau wat tufah kalian pun tahu ya, at-tufah yaitu apel. Wa ma kharaja min akmamihi, dan tanaman yang keluar dari kelopaknya. Ini khoroja, keluar, min akmamihi, kelopaknya ya. Dan tanaman yang keluar dari kelopaknya seperti alwardi, apa nih, alwardi, bunga mawar ya. Wal qutun ini kapas ya. Kapas itu kan ada cangkangnya. Nah, kalau dia udah bisa dipetik tuh dia keluar tuh dari cangkangnya. Nah, itu milik si milik si penjual. Kalau si penjual menjual tanahnya atau menjual buah dari menjual pohon yang di saat dia menjual itu ada buahnya yang sudah layak diambil, maka buahnya milik si penjual, kecuali si pembeli yang minta. Seperti itu, dia mensyaratkannya, saya mau beli tanaman kamu ini, pohon kamu ini dengan buah-buahnya sekaligus. Nah, lalu kita lanjut.
Wala yuba'u thamarun qabla buduwi solahih. Nah, ini ada adabnya dalam menjual thimar, menjual buah-buahan. Ya. Tidak boleh dijual buah-buah, ya. Tidak boleh buah-buahan dijual. La yuba'. Unzurna, la yuba' artinya tidak boleh dijual, ya. Thamar, buahan. Thamar ini mufrad, thamarun mufrad. Jamaknya apa Ustazah? Kalian kelas 8 udah harus tahu nih. At-thimar. At-thimar ini bentuk jamak dari thamarun. Nah, tidak boleh buahan dijual qabla buduwi solahi, sebelum nampak layak dijual. Sebelum nampak bagusnya buah tersebut, yakni sebelum layak dimakan. Nah, tidak boleh menjual buah yang belum layak dikonsumsi, yang belum layak dijual. Ya. Wala zar'un, dan begitu juga dengan tanaman qabla ishtidadi habbih, sebelum masak bijinya. Ya, sebelum masak biji-bijiannya. Ini zar'un, ini tanaman ya, seperti sayur-sayur, padi, gandum, seperti itu. Jagung termasuk juga. Wala rotobatun, dan juga rutob. Rutob ini kurma muda ya, kurma muda. Wa baqul, dan sayur. Bakul ini sayuran. Wala kita ini ketimun, timun. Nah, jadi maksud dari baris ini ya, ini wala yuba'u samarun qabla buduwi solahihi wala zar'un qabla ishtidadi habbih wala rotobatun wa baqal wala kita wa nahwuh. Nah, tidak boleh semuanya itu tanaman itu, buah-buah, sayur-sayur itu dijual sebelum mateng. Tidak boleh dia jual ketimun mentah, sayurnya masih tunasnya, misalkan jagungnya masih muda, lagi kurmanya masih kurma muda. Nah, tuh tahap pertama itu ya, dunal asli. Nah, itu hukum asal ya. Tidak boleh menjual sayur-sayuran, biji-bijian sebelum matang. Itu hukum asal, dunal asli. Nah, kecuali illa bisyartil qata'i fil hal, ada syarat ya, kecuali dengan syarat dipetik saat itu juga. Maksudnya apa? Maksudnya memang sayur-sayuran yang muda itu memang mau si pembeli memang bisa memanfaatkan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian yang muda. Seperti sekarang banyak dijual kurma muda, ya kan? Itu memang si pembeli mau membelinya. Atau memang dia jual sayur mengkal seperti jagung muda, ya, mangga muda, apa lagi yang kita sering tahu gitu, kurma muda, mangga muda, jagung muda tahu ya? Ya, yang sering Umi kalian masak itu untuk toco itu kan jagungnya masih muda. Nah, kalau seperti itu diperbolehkan ya. Memang si pembeli tahu kalau yang dia beli itu masih muda. Kayak pepaya muda juga ada ya untuk rujak, seperti itu. Nanas muda untuk obat, seperti itu. Nah, kalau si pembelinya memang tahu buahan itu masih muda, sayuran itu masih muda, maka diperbolehkan. Tetapi hukum asalnya tadi dunal asli, hukum asalnya tidak diperbolehkan menjual buah-buahan, tanaman yang masih mengkal, yang masih muda, kecuali memang ada syarat dipetik saat itu juga, dipanen saat itu juga. Si pembeli memang mau beli yang muda, Pak. Saya mau beli mangga Bapak ya, Pak. Loh, tapi itu masih mangga muda. Ya nggak apa-apa, memang saya mau cari yang muda, saya mau merujak misalnya, itu diperbolehkan. Nah, itu sama ya, sama sampai di sini ya. Baris 1, 2, 3 itu maksudnya. Nah, dan jika dia menjualnya
Dan jika dia menjualnya secara mutlak, in ba'ahu, ya, hu-nya ini kembali kemana nak? Kembali ke thamar, buah-buahan tadi, sayur-sayuran tadi. Jika dia menjual buah-buahan mutlak kok, ya. Apa yang dimaksud dengan mutlak? Dan jika dia menjual buah-buahan tersebut, sayur-sayuran tersebut dengan mutlak, maksudnya apa? Min ghoi, maksudnya dia tidak menyebutkan harus dipetik, ya, atau dibiarkan saja. Nah, dia tidak menyebutkan saya jual buah ini, tapi harus saya petik sekarang, ya, atau dia bilang saya jual pohon ini, tapi nggak dia sebutkan dipetiknya nanti ya. Nah, au bisyartil baqa, atau dia menjualnya dengan syarat jangan dipetik dulu, ya, dibiarkan aja buah-buahannya tetap di pohon. Awishtara thamaron, atau seseorang membeli buah-buahan lam yabdu solahu, yang belum masak, ya, yang belum bisa dipanen. Ini maksudnya lam yabdu solahu, yang belum layak untuk dimakan. Bisyartil qata'i, nah, dengan syarat harus dipetik saat itu juga buahnya. Nah, seseorang yang ingin membeli buah tapi buahnya belum layak dipanen, tetapi dia syaratkan harus dipetik sekarang juga buahnya. Nah, wa tarakahu hatta bada, lalu dia meninggalkan buah tersebut sampai buah itu bagus, seperti itu. Maka jual beli seperti ini lam yasih, tidak diperbolehkan. Misalkan ada si pemilik pohon mangga. Di pohon mangga itu sudah banyak tunas-tunasnya, ya, sudah banyak mangga-mangga kecil-kecilnya, mangga mudanya. Lalu si pembeli bilang, oke, saya beli, tapi buahnya harus dicopot sekarang ya, saya mau panen sekarang. Kata si penjual, oh ya, boleh. Akan tetapi setelah terjadi jual beli, ya, transaksi persetujuan, nah si pembeli nggak mau dipetiknya. Nah, padahal tadi kan perjanjiannya dengan syarat dipetik saat itu juga buahnya meskipun masih muda, tetapi dia biarkan, ya, dia biarkan sampai mangga itu mateng. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ada penipuan di situ, ya. Tentunya harga pohon mangga yang masih muda dengan harga pohon mangga yang sudah siap ambil panen itu berbeda. Nah, di sini maksudnya si pembeli mau mengambil keuntungan, ada penipuan di dalamnya. Au jazzatan au laqtatan fanamata, atau pohon yang bisa dipetik, yang bisa dipanen, ya, dia katakan saya beli pohon ini dan syarat buahnya harus dipetik saat itu juga, padahal si buah belum layak dipanen. Fanamata, lalu buah itu menjadi buah yang bagus yang bisa dipanen, seperti itu. Awishtaro ma bada solahuhu wa hasala akharu washtabaha. Nah, lalu atau si pembeli membeli buah yang sudah nampak atau yang sudah layak panen, ya, dan bersamanya ada keuntungan-keuntungan yang lainnya, seperti itu. Au ariyah fa'atsmarat batol, atau dia membeli rutop. Ariyah ini rutop, ya. Ariyah ini rutop. Apa itu rutop? Kurma muda. Nah, lalu dia biarkan kurma itu sehingga menjadi fa'at smarot, sehingga menjadi kurma matang yang siap makan, maka batol wa kullu lil bai', maka jual beli seperti itu dibatalkan alias tidak sah karena semua itu adalah milik si pembeli. Maksudnya apa anak-anak saudara, intinya dari paragraf yang kita bahas ini, ya, boleh kalian catat, ya. Tidak boleh menjual tanaman atau menjual buah-buahan yang belum layak dipanen, ya. Ya, ini hukum asal.
Hukum asalnya adalah tidak boleh menjual buah-buahan atau sayur-sayuran yang belum layak panen, yang belum layak konsumsi, kecuali si pembeli mensyaratkan dipanen saat itu juga. Dalam maksud si pembeli memang mau membeli buahan muda, sayuran muda, seperti itu. Nah, namun ada kasus jika si pembeli ingin membeli buah yang belum layak panen dengan syarat saya panen langsung saat ini juga. Akan tetapi dia lakukan penipuan, dia tinggalkan buah di pohon tersebut sampai matang, ya, atau buah yang lain, ya, yang saat terjadi transaksi jual beli buah itu belum layak panen lalu dia beli dan dia katakan dipetik saat ini juga, akan tetapi setelah si penjual pergi, nah dia biarkan buah itu di pohonnya sehingga buah itu menjadi cantik, layak dipanen, ya, dan enak rasanya. Maka jual beli seperti ini batal, tidak sah, karena hakikatnya buah itu sebenarnya milik si penjual. Nah, seperti itu, ya, itu boleh kalian jadikan catatan. Lanjut kita ke paragraf berikutnya. Nih, itu yang di atas tadi kasus buah yang belum layak panen tapi sudah mau dijual. Nah, yang paragraf ini, wa idza bada ma lahu salahun fit thamrah washtaddal hab jaza bai'uhu mutlaqan. Dan apabila bada ma lahu salah, ini tadi udah berulang-ulang ya. Bada ma lahu salah, telah layak dipanen, ya, telah layak konsumsi. Fithamra, buahnya. Apabila buah yang sudah layak dipanen, artian dia sudah matang, washtad hab, dan bijinya atau tanaman yang bijinya telah matang, jaza bai'uh, boleh dijual secara mutlak, secara mutlak ataupun dengan syarat dibiarkan, jangan dipanen dulu, maka itu boleh, ya. Kalau seseorang yang mau menjual kebun buahnya, tetapi buahnya itu memang sudah layak panen, maka dia boleh menjualnya tanpa menyebutkan jaza bai'uhu mutlaqan. Dia boleh menjualnya secara mutlak, atau dia boleh juga menjualnya dengan syarat tabqiyah, tidak usah dipanen dulu. Nah, maka walil mushtari tabqiyatuhu ilal hasadi wal jazad, maka milik pembelilah buah yang dibiarkan tersebut. Nih, tabqiyah ini dibiarkan, tidak dipanen, dibiarkan dia di pohonnya. Ustazah ulangi, maka milik si pembelilah buah yang dibiarkan tadi sampai dipanen, sampai waktu dipanen. Paham ya? Paham. Nah, itu paragraf yang berikutnya. Nah, akan tetapi wa intalifat bi'afatin samawiyah roja'a 'alal bai', dan jika rusak, ya, jika buahnya rusak, panennya rusak disebabkan kerusakan alami, ya, kerusakan alami, misalkan ya karena hama, karena cuaca, roja'a 'alal bai', maka itu menjadi tanggungan si penjual. Nah, kan dia beli kebun, yang kebunnya itu udah ada buahnya sudah bisa dipanen, tapi dia bilang, "Dah, jangan dipanen dulu, tunggu dulu sampai benar-benar matang, sampai benar-benar merah," seperti itu. Dan tatkala menunggu sampai benar-benar matang, ternyata ada sebahagian yang rusak, seperti itu, sebahagian yang busuk karena hama atau karena hujan, banjir, jadi rusaklah buahnya atau berulat, maka itu menjadi tanggungan si penjual.
Wa in atlafahu adamiyun, dan jika kerusakan buah tersebut, in atlafahu, kerusakannya disebabkan ulah tangan manusia, ada yang mencuri atau ada yang iseng seperti itu ya, khuyira mushtarin bainal faskhi wal imdo, maka dibebaskan memilih untuk si pembeli, maka si pembeli diperbolehkan memilih bainal faskhi, untuk membatalkan jual belinya. Fasakh ini membatalkan jual belinya, atau imdo, atau dia tetap melanjutkan, atau mutalabatil mutlif, boleh juga dia meminta ganti dari kerusakan. Seperti itu, paham ya? Nah, inilah kira-kira bab yang terakhir kita bahas di hari ini ya, jual beli al-usul wathimar. Saja buat kesimpulan ya, kalau menjual rumah berarti telah mencakup tanahnya, bangunannya. Nah, kalau menjual tanah ya, maka juga telah mencakup tanaman dan bangunan yang di atas tanah tersebut, meskipun si penjual tidak menyebutkannya secara terperinci. Nah, kalau menjual tanaman atau buah-buahan, pohonan, kalau di pohon tersebut terdapat buah yang telah nampak pucuknya, seperti itu, yang telah nampak buahnya, maka buah tersebut milik si penjual sampai waktu panen tiba, kecuali si pembeli mensyaratkan saya beli sedikit lagi. Kecuali si pembeli mensyaratkannya, saya beli pohon ini berserta buahnya sekarang juga, seperti itu. Dan tidak boleh menjual buah yang belum layak dikonsumsi, yang belum layak dipanen, itu hukum asal. Kecuali kalau si pembeli memang mau membeli buah-buah dan sayur-sayur yang mengkal tersebut, seperti itu. Nah, Allahu a'lam, boleh tanya ke Ustazah Japri ya. Nah, mana yang nggak paham? Minggu depan insya Allah kita masuk ke babus salam. Oke, kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.